warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Arumesari, perwakilan dari kelompok 7, akan menjelaskan mengenai sequence diagram pada sistem informasi laundry. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sequence diagram itu. Jadi, sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Adapun simbol-simbol yang digunakan untuk membuat sequence diagram yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aktor, yaitu merepresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Kemudian ini yang namanya lifeline, yaitu menghubungkan objek selama sequence. Kemudian ada general, merepresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Selanjutnya ada boundary, berupa tepi dari sistem. Kalau yang ini namanya control, yaitu elemen yang mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Kalau yang ini ada entity atau entitas, yaitu elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Selanjutnya ada activation, suatu titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence yang menunjukkan kapan sebuah objek menerima atau mengirim objek. Selanjutnya ada message entry, berfungsi untuk menggambarkan pesan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Kemudian ada message to self, menggambarkan pesan objek itu sendiri. Dan yang terakhir ada message return, menggambarkan hasil dari pengiriman message. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram pada sistem informasi laundry. Yang pertama ada sequence diagram login. Pertama, user membuka halaman login. Kemudian user memasukkan username dan password. Nah, setelah memasukkan username dan password, maka data yang dimasukkan akan dicek. Apabila data yang dimasukkan salah, maka login akan gagal dan kembali ke halaman login. Dan apabila login berhasil, maka user akan masuk ke halaman utama atau home. Yang kedua ada sequence diagram pemesanan, menggambarkan pelanggan ketika melakukan pemesanan atau booking laundry. Setelah tadi pelanggan berhasil melakukan login, pelanggan akan masuk ke dalam home dan akan membuka menu pemesanan. Setelah itu pelanggan akan menginput data pemesanan, yaitu berupa jenis pakaian dan jumlah pakaian. Setelah itu simpan data pemesanan, kemudian data akan divalidasi dan data akan disimpan. Yang ketiga yaitu ada sequence diagram pegawai, menggambarkan saat admin memasukkan atau juga mengedit data pegawai. Setelah admin sebelumnya berhasil login, admin memilih menu pegawai, lalu sistem akan menampilkan menu pegawai. Setelah itu, admin akan menginputkan data pegawai berupa nama dan bagian. Kemudian data disimpan, maka data akan berhasil disimpan. Nah, jika admin ingin melakukan edit atau hapus pada data pegawai, maka pilih menu edit dan hapus data. Setelah itu, sistem secara otomatis akan menampilkan form edit dan hapus data. Kemudian data diupdate dan dihapus. Setelah itu simpan data, maka data akan disimpan. Yang keempat yaitu sequence diagram pelanggan, menggambarkan saat admin menginput data pelanggan. Pertama, admin membuka halaman utama, lalu pilih menu pelanggan. Sistem akan menampilkan menu pelanggan. Kemudian
admin menginput data pelanggan berupa nama, kontak atau nomor HP, jenis kelamin, alamat, dan username. Kemudian data disimpan, data akan tersimpan. Yang kelima yaitu sequence diagram jenis laundry. Menggambarkan saat admin menginput data jenis laundry. Pertama, admin membuka halaman utama, lalu memilih menu jenis laundry. Maka sistem akan secara otomatis menampilkan menu pegawai. Kemudian, admin akan menginputkan data jenis laundry, yaitu berupa nama jenis laundry, harga satuan, jenis biaya. Setelah itu, data disimpan, maka data akan tersimpan. Yang keenam yaitu sequence diagram update status pemesanan. Menggambarkan saat admin melakukan update status pemesanan dari pelanggan. Pertama, admin membuka halaman utama, lalu pilih menu pemesanan. Maka secara otomatis sistem akan menampilkan menu pemesanan. Yang kemudian admin mengupdate status pemesanan yang tadinya booking menjadi proses. Dan keempat, data akan disimpan, kemudian data akan tersimpan. Yang ketujuh yaitu sequence diagram detail transaksi, yaitu menggambarkan saat admin melakukan input data transaksi. Pertama, admin membuka halaman utama, lalu memilih menu transaksi, maka sistem akan menampilkan menu transaksi. Kemudian admin menginputkan detail transaksi, yaitu berupa kode pemesanan, tanggal pengambilan, berat, biaya ambil, biaya antar, dan jumlah yang harus dibayarkan. Setelah itu, data akan disimpan dan data akan tersimpan. Yang kedelapan ada sequence diagram laporan, yaitu menggambarkan urutan event saat admin melihat dan mencetak laporan penjualan. Pertama, admin membuka halaman utama, lalu pilih menu laporan, maka sistem akan menampilkan menu laporan. Kemudian admin akan mencari laporan yang diinginkan, maka sistem akan menampilkannya. Nah, jika admin ingin mencetak laporan tersebut, maka pilih cetak atau print laporan, maka laporan akan dicetak. Dan yang terakhir ada sequence diagram logout, menggambarkan urutan saat user ingin melakukan logout dari sistem. Pertama, user kembali ke halaman utama atau home, lalu pilih logout, maka sistem akan langsung melogout dan user akan kembali ke halaman login. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.